Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, perkenalkan nama Ibu Penny Apriani. Mungkin ada yang sebagian sudah bertatap muka dengan Ibu ataupun belum. Untuk tahun ini Ibu diemban tugas oleh sekolah untuk mengajar prakarya dan kewirausahaan. Cuman nanti Ibu akan bergabung dengan Bapak Kusuma. Nah, anak-anakku, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus semangat dan terus ingin belajar, ingin tahu, ingin membuat sesuatu, walaupun masih belajar di rumah. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021, materi prakarya dan kewirausahaan itu seharusnya ada 4 materi pokoknya yang terdiri dari kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Mungkin kalian sudah memahami bagaimana belajar prakarya dan kewirausahaan, apalagi dari materi kelas 10 sampai kelas 12 pun inti materinya sama aja, cuman berbeda submateri pokoknya yang harus kalian ketahui. Materi kelas 12 ini pada semester 1 tentang kerajinan pasar lokal. Kenapa Ibu memilih untuk semester ini untuk kerajinan? Karena salah satu alasannya adalah satu, dilihat dari SDM-nya, terus kelebihan dari membuat kerajinan itu kalian akan mudah untuk membuat proyeknya. Nah, mungkin kalian udah tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan kerajinan? Kerajinan adalah keterampilan tangan dan keterampilan berpikir dalam mengolah suatu bahan atau material yang harus mempunyai nilai estetika dan bernilai jual yang tinggi. Ya, karena materi kita adalah kerajinan pasar lokal, berarti kalian harus tahu pasar itu menurut luas jangkauannya. Yang pertama ada pasar daerah, ada juga pasar lokal. Pasar daerah adalah membeli dan menjual produk suatu daerah yang dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah itu melayani permintaan dan penawaran dalam suatu daerah. Daerah ya jangkauannya, dan beda dengan pasar lokal. Kalau pasar lokal pengertiannya membeli dan menjual produk dalam suatu kota tempat produk dihasilkan, dan bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota saja. Nah, kewirausahaan juga ada dasarnya. Dasar kewirausahaan produk kerajinan 1, harus memiliki kerajinan untuk menjadikan produk dengan menjual harga tinggi. Harusnya bisa dipastikan kita akan membuat sesuatu kerajinan berdasarkan riset terhadap minat dan selera pembeli. Dan kedua, hasil riset pasar tersebut akan menjadi proses rancangan suatu produk kerajinan yang inovatif, berarti berdasarkan ide kreatif sendiri. Terus yang ketiga, rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Contohnya materialnya, peralatannya, cara kerjanya, pasarnya, dan pendanaan. Contoh lah, kita di sini di daerah Sukabumi. Risetnya, barang apa atau produk apa yang harus kita buat, harus kita project untuk dijual dan banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi harus dilihat manusianya mampu tidak untuk menjualnya, materialnya ada gak, peralatannya ada gak, proses cara pengerjaannya mudah dah gitu, dan pasarnya kira-kiranya untuk dijual itu akan laku atau tidak. Nah, lanjut ke materi
selanjutnya. Di sini ada kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3. Ada tahapan persiapan, kedua tahapan produksi, ketiga harus ada tahapan-tahapan menjadi suatu organisasi. Pertama, kita harus membuat suatu organisasi. Kalau misalkan produksi kita dalam jangkauan besar, ya, kita bagi siapa yang menjadi manajernya, terus siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi bagian lapangan, siapa yang membuat produksi, siapa yang menjadi bagian pemasaran, gitu kan. Terus kedua, menetapkan target dan strateginya. Misalkan targetnya adalah misalkan ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana strateginya untuk memasarkan kepada ibu-ibu rumah tangga? Dan ketiga, membuat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya misalkan kita membuatnya itu prosesnya berapa lama, pemasarannya berapa lama, waktu penjualan sekitar berapa lama. Terus keempat, menetapkan biaya. Kita menjual itu harus menetapkan biaya. Berapa modalnya, berapa labanya. Nah, modalnya itu nanti kita akan dihitung oleh perhitungan harga pokok penjualan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ketiga, melakukan produksi, ya kan? Terus keenam, melakukan quality control. Berarti harus dalam produksi kita harus melihat dong bagaimana proses pembuatannya, apa kelemahannya, apa yang harus diperbaiki, gitu ya. Dan ketujuh, melakukan pengemasan. Oke, produk yang memiliki pengemasan bagus otomatis akan menghasilkan nilai jual yang tinggi. Kelapa, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Tahap ketiganya yang terakhir adalah harus melakukan evaluasi. Jadi ada 3 tahapan ya. Pertama persiapan, kedua produksinya, ketiga evaluasi dan pelayanan laporan evaluasi. Itulah ada kegiatan wirausaha yang menjadi 3 tahapan. Oke. Selanjutnya, di sini seorang wirausaha harus memiliki sifat-sifat yang harus ada dalam dirinya. 1. Percaya diri yang tinggi. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasilnya. Ketiga, berani mengambil resiko. Keempat, mempunyai kepemimpinan yang tinggi. Dan kelima, harus keaslian, berarti berdasarkan ide kreatifnya sendiri. Nah, dalam sebuah wirausaha dikenal dengan 6M, ya, sumber daya yang harus dikelola. 6M itu terdiri man, money, material, method, machine, and market. Apa sih yang harus ada di sumber daya itu? Yang pertama adalah manusianya. Ya, manusia menjadi manpower atau manpower adalah personal atau orang-orang yang terlihat, yang ada, yang harus ada dalam wirausaha. Kemudian money, ya tentunya kita dalam wirausaha membutuhkan uang kan sebagai modal usaha. Ketiga, dalam wirausaha apa? Harus ada material, bahan bakunya yang diproduksi ada atau tidak. Keempat, misalkan kita akan membuat sesuatu, harus tahu metodenya, tekniknya, cara pengolahannya bagaimana. Kelima, machine atau mesin yang harus digunakan untuk pengolahan produksi. Dan keempat adalah market, sasarannya, dan produk yang dihasilkan oleh wirausaha. Mungkin sampai di sini materi kita, dan selanjutnya tetap harus semangat untuk belajar di rumah dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.